adalah melihat semua makhluk sebagai ibu kita. The first step to awakening the energy of compassion is learn to see all sentient beings as our mother. The first step, learn to see all sentient beings as our mother. Ini tidak saja cerita buku suci beneran. Ya. Kalau benar cerita buku suci orang Hindu bahwasanya kita lahir 8.400.000 kali, berarti ada 8.400.000 ibu di alam ini. Ada 8.400.000 makhluk yang pernah jadi bapak kita. Tidak terhitung yang pernah jadi kakak, adik, guru kita, orang yang baik sama kita nggak terhitung. Kalau orang Tibet bahkan mengatakan kita pernah lahir dalam jumlah tidak berhingga. We have been reborn countless times according to the holy scriptures of Tibetan. Countless times, meaning there are countless sentient beings have been our mother. So by seeing that all sentient beings are our mother, it is not the dogmatic orders of holy scripture. It is logically true. Jadi masuk akal. Sehingga mulai besok belajar memperlakukan semua makhluk seperti ibu Anda. Pohon Kamboja, pohon mangga, semut yang kecil, rumput jangan diinjak. Jadi besok kita mulai belajar bagaimana compassion in action. Bagaimana melaksanakan belas kasih dalam tindakan. Nanti ada caranya. Jadi besok ada tugas baru, makanya saya sudah belikan tas plastik sebagai latihan compassion in action. Bagaimana tas plastik? Cuma tidak harus ya, dengan saya nggak ada harus-harusan. Ya ikut saya boleh, nggak ikut nggak apa. Kan saya sudah bilang, Anda serius dapat yang banyak, nggak serius Anda nggak dapat apa-apa. Anda sudah dihukum oleh alam kalau nggak serius. Jadi mulai besok belajar melihat dan memperlakukan semua makhluk sebagai ibu kita. Kalau saya bahkan lihat awan itu kan sumbernya hujan, gak mungkin kita hidup tanpa air. Lihat matahari, tanpa matahari mana ada pepohonan dan kita udara. Jangankan manusia, semut pun sama. Ya, saya tidak sekali dua kali kalau mau apa namanya? Flash itu apa ya bahasa Indonesia? Menyiram. Mau menyiram kloset selalu saya perhatikan ada semut tidak. Ya, karena hati-hati sekali saya. Karena sudah lama belajar bagaimana sesedikit mungkin membunuh bahkan semut pun. Demikian juga kan saya kadang-kadang minum kopi kalau ngambil gula, kadang-kadang di gula kan ada semut, hati sekali. Kalaupun tidak sengaja membunuh, biasanya pertama minta maaf, yang kedua saya doakan semoga terlahir di tempat yang lebih baik, kalau nggak sengaja. Jadi semut pun, ya, jangankan mukulin istri, semut pun tidak berani saya sakiti, karena sudah lama saya belajar semua makhluk adalah ibu kita, semua makhluk. Langkah pertama adalah belajar melihat dan memperlakukan semua makhluk sebagai ibu kita. Makanya ntar setelah pertemuan ini tas plastik saya bagi ke Anda. Tapi ingat tidak harus-harusan dengan saya. Ya, saya yang serius saya sayangi, yang tidak serius juga saya sayangi. Ya. Persis saya seperti menyayangi ketiga anak saya di rumah. Ya, ikut papa, kamu sayang. Nggak ikut papa, kamu tetap anak papa. Ya, jadi ini tas plastik ntar dibagi satu orang satu. Apa gunanya? Bagi yang sebelumnya ada datang tahu itu gunanya. Yang baru saya sebutin. Besok Anda setiap kali meditasi jalan bawa tas plastiknya.
Kalau Anda ketemu sampah dipungut, sampah dipungut. Tapi tolong bunga Kamboja yang kering jangan dipungut, karena saya nggak ngerti dijual apa diapain, saya nggak ngerti. Jadi bunga Kamboja yang kering tidak termasuk sampah. Sampah apa saja pungut. Sebelum Anda meditasi duduk, sampahnya taruh di tempat sampah. Cuci tangan jangan lupa. Jadi ini hanya cara bagaimana membuat Anda ingat terus dengan obatnya. Hanya cara. Bukan nyuruh-nyuruh, sialan orang bodoh kesini juga tukang pungut sampah. Bukan begitu, bukan. Saya bukan nyuruh-nyuruh, maksa-maksa. Enggak. Ini hanya sebuah cara bagaimana Anda terus-menerus ingat. Oh, suatu hari, saya ingat. Suatu hari kalau Anda lupa, ingat dulu. Pernah belajar compassion. Kalau Anda belajar 1 compassion, 2 compassion, itu gampang lupa. Tapi kalau Anda ingat pernah panas-panas di sini, 4 hari pungut sampah, sudah itu diketawain sama turis-turis, ini meditasi paling aneh di dunia. Meditasi pungut sampah, tapi ada lagi kan. Dan teman-teman yang ikut sebelumnya banyak yang appreciate. Dengan pungut sampah ini apa? Belajar rendah hati. Dengan rendah hati ini ego Anda mengecil, keakuan Anda mengecil. Jangan lupa ego dan keakuan yang mengecil itu membuat penderitaan Anda menurun. Saya sudah bolak-balik cerita di awal bagaimana saya pernah menderita oleh keakuan Anda. Ya. Dan belakangan saya belajar tidak sekali 2 kali saya membersihkan kloset. Tidak hanya di rumah, kloset umum. Ya, pernah saya kencing di sebuah kloset pom bensin di Gianyar, perjalanan ke bandara. Saya lihat, ini kotor sekali kloset. Saya lihat jam, masih lama. Jadi saya tutup pintu, saya ambil sikat, kosong, cuci tangan, pergi. Ya, tidak perlu ada yang tahu. Bagi saya bisa membersihkan kloset sudah menyenangkan. Jangan pikir saya tidak dapat hasil. Saya mengurangi keakuan, mengurangi keegoan. Yang kedua, saya bayangkan orang yang akan menggunakan kloset hal itu setelah saya bersihkan, saya bayangkan guru saya. Guru, selamat menggunakan kloset yang bersih. Di salah satu garis guru saya itu namanya Yang Arya Serlingpa Dharma Kirti, itu keluarga Raja Sriwijaya. Rajanya sendiri nggak terkenal, tapi biksunya terkenal. Yang Arya Serlingpa Dharma Kirti di Tibet orang Indonesia dihormati gara-gara itu. Jadi beliau suatu hari di zaman Sriwijaya ada orang sakit yang tidak bisa tersembuhkan. Tidak bisa tersembuhkan dengan berbagai macam obatnya, tidak bisa tersembuhkan. Kemana-mana pergi nggak bisa tersembuhkan. Tapi ada tabib yang mengatakan penyakit itu hanya sembuh kalau disembuhkan dengan beberapa tetes darah manusia. Anda tahu yang memberi darahnya ini yang ada Serlingpa Dharma Kirti. Dia potong bagian tubuhnya kasih. Jadi itu compassion yang luar biasa, kasih. Dan Anda tahu beberapa malam setelah beliau memberikan darahnya kepada orang sakit, antara sadar dan tidak sadar didatangi cahaya putih. Belakangan diketahui itu Buddha Avalokitesvara. Well done, Serlingpa, well done, baik sekali. Bagus sekali praktek belas kasih lunak. Bagus sekali, well done. Dan cahaya putih itu menyentuh bagian tangan yang dipotong, lukanya langsung sembuh. Ini contoh bagus. Ya. Besok kalau payu jangan potong tangan yang ada. Jangan, itu kita bukan tingkatan itu. Ya, tingkatan kita hanya belajar bagaimana memberi makan nyamuk. Karena tatkala memberi makan nyamuk, kita sedang bayar hutang kepada ibu kita. Jadi start from tomorrow, learn to feed mosquito.
as long as the color is not black and white. Jadi banyak cerita seperti ini di jalur saya banyak. Ya, banyak cerita seperti itu, di mana orang mempersembahkan tubuhnya untuk penyembuhan orang lain. Teman-teman yang suka berdonor darah bagus ya. Tapi yakin darah Anda tak berisi penyakit. Kalau berisi penyakit jangan kan penyakit. Donor darah bagus ya, contoh. Cuman tak kalau berdonor darah ingat, saya bayar hutang kepada ibu saya. Saya sudah berhutang dengan banyak sekali makhluk. Dengan darah ini biar saya menghidupi ibu saya. Begitu caranya. Compassion in action. Ingat ya, jadi pungutin sampah lewat tas plastik lebih bagus lagi kalau bisa membersihkan toilet. Saya suka nyapu di rumah, suka nyapu, suka ngepel. Kadang-kadang pembantu, Pak jangan, nggak apa-apa. Karena ketika nyapu itu saya membersihkan pikiran, membersihkan kemarahan, membersihkan kebencian, membersihkan kedengkian. Di sini saya nyuci sendiri, mau dicuciin sama Pak Mangku, saya bilang saya nggak mau. Tadinya nyetrika baru kasih Pak Mangku. Jadi, ya, karena itu belajar rendah hati, belajar melayani sebelum melayani orang lain, melayani diri sendiri. Jadi langkah pertama membangunkan belas kasih di dalam diri adalah melihat semua makhluk sebagai ibu kita. Langkah kedua adalah merenungkan bagaimana ibu kita demikian baiknya. The second step is reflecting the kindness of our mother. The second step of awakening our compassion, reflecting the kindness of our mother. Bayangkan kita lahir. Kalau teknologi zaman sekarang kan sudah bagus, sedikit ibu yang meninggal gara-gara melahirkan sekarang sangat sedikit. Ada operasi sesar dan lain-lain. Tapi di zaman dulu rasio ibu meninggal melahirkan tinggi sekali. Jadi Anda tahu kita pernah dilahirkan oleh jutaan miliaran ibu yang pernah mati gara-gara melahirkan kita. Cerita kemarin saya cerita ke Bu Mega, bahkan binatang pun ibu kita. Kenapa binatang ibu kita? Karena Anda terutama yang tidak vegetarian, berapa kambing yang kita bunuh, berapa ayam yang kita bunuh, berapa sapi yang kita bunuh, hanya biar Anda bergizi. Ya, ada banyak makhluk di alam ini yang paling gampang membayangkannya adalah memakan daging. Berapa makhluk yang kita sudah sakiti, kita sudah bunuh. Begitu merenungkannya, sapi, kambing, ayam berkorban nyawa. Kalau petani padi, petani sayur, pengorbanannya hanya miskin dia. Binatang benar-benar kehilangan nyawa. Ya, reflect deeply how animals sacrifice their life in order to feed us. Dalam sekali renungkan. Ya, renungkan dalam-dalam. Hidup kita berhutang kepada kebaikan banyak sekali makhluk, termasuk kebaikan para binatang. Pepohonan bagus sekali. Benar kata Khalil Gibran, pohon adalah simbolik yogi yang sempurna. Pohon jauh sekali meditasinya, jauh sekali. Yang menuju cahaya, Anda kan menuju pencerahan, enlightenment, tengah-tengahnya light, cahaya. Ya, dan keikhlasannya sempurna, ikhlas sekali. Dipotong, ditebang, nggak ada pohon marah-marah ketika ditebang. Jadi Anda berhutang juga dengan pepohonan karena kita dapat oksigen di pepohonan. Dari binatang, dari pepohonan, dari rumputan, semua. Jangankan manusia. Reflect deeply on the kindness of our mother, from animal, trees, human being, gods and goddess, everything and everyone. That is the second step. Ya, yang ketiga